Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di mata kuliah proses legislatif. Kali ini kita akan membahas tentang tata urutan perundang-undangan. Nah, kalau kita bicara tata urutan perundang-undangan di Indonesia, tentu kita mengacu kepada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ya. Nah, tapi sebelum itu kita harus bahas dulu apa yang disebut dengan teori jenjang norma atau Stufen teori dari Hans Kelsen. Hans Kelsen mengatakan begini, meskipun berkarakter dinamis, sebuah norma itu juga mengandung karakter statis. Ini tentu pernyataan yang perlu kita melihatnya dengan baik ya, karena dinamis dan statis itu dua hal yang berbeda. Tapi menurut Kelsen bahwa kemudian norma itu punya karakter dinamis dan di sisi lain dia juga statis. Kenapa dikatakan statis? Kelsen mengatakan begini, setiap norma itu atau sistem itu melihat pada norma itu pada isinya. Jadi kekuatan isi. Jadi sebuah norma itu absah berdasarkan kekuatan isinya. Jadi statis yang dimaksudkan Kelsen itu dia melihat pada isinya. Jadi norma itu pada isinya. Suatu norma itu dapat ditarik menjadi sebuah norma-norma khusus. Jadi ada norma umum, ada norma khusus. Tentu isi norma yang khusus atau lebih rendah itu dapat dilacak kebenarannya pada norma yang lebih umum atau lebih tinggi. Aspek statisnya di sini dikatakan bahwa mengharuskan isi sebuah norma memiliki kesamaan dengan norma di atasnya. Bentuk dari norma-norma yang ada itu merupakan kekhususan dari norma-norma di atasnya yang berlaku umum. Jadi Kelsen mengatakan statis itu maknanya bahwa ya tidak boleh kemudian ada aturan yang bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi, bahwa yang rendah itu tingkatannya adalah penghususan, sementara yang lebih tinggi itu yang umum ya. Jadi misalnya dulu ada aturan di mana calon independen itu dalam sebuah pilkada diperbolehkan ya. Kenapa? Karena ya di pasal 27 dan 28D itu kan di konstitusi kita dijamin persamaan semua warga negara di hadapan hukum. Jadi ada unsur persamaan. Bagaimana hak-hak politik setiap warga negara itu sama gitu, kecuali kemudian mereka yang mendapatkan sanksi. Kemudian dinamis. Kalau tadi ada pada isinya, jadi statis itu dilihat dari segi isinya. Kemudian kalau bicara dinamis, itu sistem yang melihat pada berlakunya suatu norma. Jadi berlakunya sebuah norma termasuk cara pembentukannya, cara penghapusannya. Bahwa aspek dinamis maksudnya bahwa norma dasar itu ya undang-undang dasar kita itu memberikan kewenangan kepada sebuah organ untuk membentuk norma baru. Kan biasa itu ada tertulis diatur menurut peraturan pemerintah, diatur menurut undang-undang, baru di undang-undang diatur menurut peraturan pemerintah dan seterusnya ke bawah. Sehingga ya ada perintah dari norma dasar yang memberikan kewenangan kepada sebuah organ untuk membentuk norma yang baru. Kemudian norma yang dibuat organ tersebut juga memberikan kewenangan kepada organ yang dibawanya untuk membentuk lagi norma, gitu ya. Jadi pembentukannya. Jadi bagaimana sebuah aturan perundang-undangan dibentuk itu tentu untuk menjelaskan lebih rinci aturan yang lebih tinggi itu. Bisa juga dalam konteks penghapusannya. Kenapa itu norma disebut dinamis ya? Karena kalau sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, normanya bisa dihapus, bisa diganti dengan yang baru. Jadi dari segi penghapusannya. Kemudian selanjutnya adalah kalau kita bicara pasal 20 misalnya dinamis ya. Pasal 20 konstitusi kita ayat 2 dikatakan begini. Setiap RUU dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Ini menunjukkan bahwa walaupun kemudian undang-undang itu adalah kewenangan DPR ya, karena itu kewenangan membentuk undang-undang ada di tangan DPR, tapi kemudian ya undang-undang yang dibuat oleh DPR dan Presiden itu sah kalau kemudian disetujui bersama. Kenapa bisa demikian? Karena dinyatakan oleh konstitusi demikian ya. Kemudian selanjutnya kalau kita mau simpulkan ya, bahwa norma hukum itu berjenjang, berlapis dalam sebuah hierarki tata urutannya. Suatu norma selalu berlaku, bersumber dan berasas pada norma yang ada di atasnya sampai pada sebuah norma tertinggi, ground norm.
Tetapi ke bawah, ya norma hukum itu juga memberi sumber bagi norma hukum yang ada di bawahnya. Jadi itu terkait sebuah susunan, sebuah hierarki. Nah, kalau kita bicara Indonesia, ya, menurut Undang-Undang 12 tahun 2011 ada Undang-Undang Dasar. Tapi ingat, Undang-Undang Dasar itu tentu ya bersumber dari Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Ada pembukaan sebagai pokok kaidah fundamental. Lalu di bawah Undang-Undang Dasar ada TAP MPR, ada undang-undang, setelah Perpu. Ya, dulu itu kan undang-undang baru kemudian Perpu, ini tidak, dia sejajar dalam hierarki yang menurut Undang-Undang 12 tahun 2011 ini. Di bawah Undang-Undang Perpu ada peraturan pemerintah, sudah itu ada peraturan presiden, sudah itu ada peraturan daerah provinsi, peraturan daerah kabupaten kota. Nah, di mana posisi Pancasila? Di Undang-Undang 12 ini juga pasal 2 mengatakan begini, Pancasila itu merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. Nah, kenapa? Karena Pancasila itu ya dasar negara. Pancasila itu ideologi nasional. Bahwa ya diharapkan bahwa Pancasila itu bisa memberikan values, nilainya ke dalam materi-materi muatan aturan perundang-undangan itu. Atau boleh dikatakan begini, seluruh materi muatan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Nah, kemudian selanjutnya ada pembukaan. Kenapa pembukaan itu Undang-Undang Dasar 1945 disebut sebagai pokok kaidah fundamental? Luar biasa. Karena ya alinea pertama ada pernyataan hak asasi manusia. Alinea kedua ada cita-cita negara. Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Kemudian yang ketiga, ada pernyataan kemerdekaan. Yang keempat banyak hal diatur di situ, tujuan negara, konstitusi negara, kedaulatan rakyat, NKRI ya, bentuk pemerintahan kita, republik, ada diatur di situ. Bentuk negara kesatuan ya, dasar negara ada di situ. Jadi ya memang pembukaan ini disebut sebagai Stat Fundamental Norm, pokok kaidah fundamental, dan MPR kita di masa reformasi pun tidak merubah ini dan disepakati bahwa ya pembukaan tidak bisa dirubah karena itu sangat fundamental dalam bernegara. Ya, bisa jadi kalau itu dirubah berarti ya sama dengan menghapus negara ya, karena banyak hal yang fundamental dan urgent di situ. Nah, kemudian Undang-Undang Dasar kita, konstitusi kita ini adalah hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan, jadi hukum. Jadi konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 kita ini adalah hukum, sementara Pancasila itu adalah values, nilai. Nah, tentu banyaklah kalau kita bicara konstitusi negara kita itu ya fungsinya melegitimasi kekuasaan, membatasi kekuasaan, mengawasi kekuasaan. Malah dikatakan konstitusi itulah yang membentuk negara, karena dengan konstitusi itu ya diatur bagaimana hubungan antara bangsa dengan negara, bagaimana hubungan antar lembaga-lembaga negara dan seterusnya, apa kewenangannya, apa fungsinya, apa hak-haknya dan kewajibannya. Itu diatur semua di dalam konstitusi kita. Nah, konstitusi ini tentu sesuatu yang urgent bagi setiap negara, dan setiap negara itu punya konstitusi itu. Cuma istilahnya berbeda-beda. Misalnya ada yang menggunakan istilah constitutio, ada yang constitution ya, ada yang constitutier dan seterusnya. Verfassung apa dan seterusnya. Itu istilahnya saja ya. Yang pasti bahwa ya dikatakan bahwa konstitusi itu boleh dikata membentuk negara ya, karena dia kumpulan asas-asas ya. Tapi ingat, konstitusi itu ya bisa dirubah. Yang disimpulkan bahwa ya konstitusi itu hukum dasar sebuah negara yang mengatur tentang sistem ketatanegaraan. Ya. Banyak hal di situ saya pikir kaitannya dengan fungsi-fungsinya ya, dalam konteks melegitimasi kekuasaan, dalam konteks membatasi kekuasaan. Kalau bukti nyata membatasi kekuasaan ya bahwa kemudian dibagilah kekuasaan itu, ada kekuasaan membentuk undang-undang di DPR, ada kekuasaan pemerintahan di presiden, kemudian ada kekuasaan kehakiman di Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan lembaga peradilan lainnya. Nah, itu sebenarnya semua dalam rangka mewujudkan atau melaksanakan kedaulatan rakyat. Karena pasal 1 ayat 2 dikatakan kedaulatan itu berada di tangan rakyat. Nah, dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Jadi itu adalah perwujudan pelaksanaan kedaulatan rakyat. Melegitimasi kekuasaan ya pastilah konstitusi melegitimasi kekuasaan. Undang-Undang Dasar itu melegitimasi kekuasaan karena di konstitusi, di Undang-Undang Dasar itu kemudian diatur tentang bagaimana lembaga-lembaga negara itu pejabat negaranya ditentukan.
apakah diangkat atau kemudian dipilih itu diatur dalam konstitusi. Misalnya presiden ya dipilih, presiden dan wakil presiden itu gabungan parpol atau parpol yang kemudian menetapkan sebagai calon pasangan, lalu dipilih lewat pemilu presiden, pemilihan presiden. Nah, sementara kalau Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi tentu ada mekanismenya. Ya. Kemudian selanjutnya pembatasan pengawasan kekuasaan dan pembatasan kekuasaan, yaitu termuat dalam konstitusi. Jadi menyatakan perang misalnya, ya presiden bisa menyatakan perang, tapi tidak boleh kalau tidak ada persetujuan dari DPR. Nah, presiden misalnya mau memberikan amnesti, mau memberikan abolisi, itu harus dengan pertimbangan DPR. Kalau kaitannya dengan rehabilitasi, kaitannya dengan gerasi, itu dengan pertimbangan Mahkamah Agung. Jadi itu menunjukkan bahwa sebenarnya ada pembagian kekuasaan, ada pembatasan kekuasaan. Ya. Nah, pengawasan kekuasaan jelaslah, DPR kan juga punya fungsi pengawasan. BPK itu punya fungsi mengawasi pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Nah, kemudian Undang-Undang Dasar kita ini sebagai salah satu bagian dari tata utuh perundang-undangan ini kan mengalami dinamika ya. Jadi pernah kita menggunakan konstitusi RIS, kita pernah menggunakan Undang-Undang Dasar 1950, lalu kemudian kita kembali dengan dekret presiden ke Undang-Undang Dasar 1945. Tapi akhirnya kemudian setelah reformasi ya di amandemen 4 kali. Jadi perubahan pertama 1999 sampai perubahan keempat tahun 2002. Dan itu legal. Kenapa? Karena memang ya konstitusi kita di pasal 37 itu mengatakan bahwa itu bisa diamandemen, bisa dirubah, tapi dengan syarat dan ketentuan yang diatur di dalam pasal 37 itu. Nah, mengapa diadakan perubahan terhadap konstitusi kita, terhadap undang-undang dasar? Ya, tentu salah satunya karena tuntutan reformasi. Salah satu tuntutan reformasi amandemen konstitusi. Kenapa? Karena ya di situ ada banyak pasal-pasal yang terlalu luas sehingga menimbulkan multitafsir, kemudian kekuasaan sangat besar pada presiden ya. Penyelenggaraan negara itu tidak bisa dilaksanakan dengan baik karena belum ada landasan yang kuat ya. Nah, seperti kalau kita bicara tentang pembentukan aturan perundang-undangan, bahwa kekuasaan membentuk aturan perundang-undangan itu di tangan presiden dulu sebelum diamandemen. Sekaligus kekuasaan pemerintahan, jadi memang sangat dominan. Kemudian apa tujuannya dari amandemen itu? Ya tentu ya menyempurnakan aturan dasar kita mengenai banyak hal, mengenai tatanan negara, kedaulatan rakyat, HAM, hukum dan seterusnya. Nah, setelah amandemen terjadilah perubahan struktur. Kalau sebelumnya itu ada pembukaan, batang tubuh, pasal-pasal, nah sekarang ini ya ada pembukaan, ada pasal-pasal, penjelasan dihilangkan. Artinya kalau pasal-pasal penjelasan itu urgent dimasukkan menjadi pasal, kalau tidak maka dia dihapus sebagai pasal. Kemudian selanjutnya adalah ketetapan MPR. Nah, siapa yang buat ini ya? Yang menjadi permusyawaratan rakyat, jadi peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh MPR. Kemudian undang-undang. Nah ini, kalau undang-undang itu peraturan perundang-undangan dibentuk oleh DPR dengan persetujuan bersama presiden. Nanti kita nanti kita bahas tersendiri ini, karena kalau kita bicara rancangan undang-undang itu kan bisa saja diusulkan oleh DPR, anggota-anggota DPR, kemudian DPD dan presiden. Kemudian peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Nah ini domainnya presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Tapi ya Perpu itu kelak akan menjadi undang-undang atau dicabut kalau tidak disetujui bersama dengan DPR. Kemudian peraturan pemerintah. Nah, peraturan pemerintah itu ditetapkan oleh presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Kemudian ya tentu yang membuat ini ada draftnya, ada pokok-pokok materi muatan juga dan seterusnya. Ditetapkan untuk jangka waktu 1 tahun, dikoordinir oleh Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian peraturan presiden, ya, ini peraturan presiden tentu lebih spesifik cakupannya karena bisa jadi itu dilakukan untuk menjalankan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, tapi bisa juga dalam konteks bagaimana penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan. Karena presiden yang memegang kekuasaan pemerintahan, dan tentu peraturan presiden ini penting untuk kemudian menindaklanjuti berbagai hal terkait dengan urusan-urusan pemerintahan. Nah, kalau kita bicara peraturan presiden itu kan dulu ada istilah penpres, ada namanya inpres dan seterusnya. Jadi ya tentu sifatnya ini berbeda. Ya, kalau perpres itu mengatur, sementara penpres itu menetapkan. Nah, sementara impres itu perintah atasan ke bawahan dan seterusnya ya.
Ada yang mengikat secara umum, ada yang tidak mengikat secara umum, dan seterusnya. Silakan dicari tahu bedanya ini, Perpres, Penpres dengan Inpres. Kemudian peraturan daerah, nanti kita akan bahas tersendiri juga ini, bagaimana peran dari kepala daerah dan DPRD di dalam pembentukan peraturan daerah ini. Yang pasti bahwa kalau bicara peraturan daerah provinsi, di situ ada DPRD provinsi dengan persetujuan bersama gubernur. Sama juga dengan peraturan daerah kabupaten kota, di situ ada DPRD kabupaten kota dengan persetujuan bersama dengan bupati dan wali kota. Nah, akan tetapi perlu dipahami bahwa kalau kemudian kita lihat tata urutan perundang-undangan itu kan hanya beberapa bagian saja diatur. Tapi pada hakikatnya bahwa seluruh aturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh lembaga negara, oleh pejabat negara dengan prosedur yang sesuai dengan aturan perundang-undangan itu diakui sebagai dan memiliki kekuatan hukum mengikat. Sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan dibentuk berdasarkan kewenangan yang dimiliki. Misalnya peraturan yang dibuat oleh DPR, oleh DPD, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, ya, BPK, Bank Indonesia, menteri-menteri dan lembaga-lembaga lainnya, kepala desa malah, ya, atau yang sederajat atau yang setingkat, itu juga bagian dari aturan perundang-undangan. Sepanjang itu tadi dia memenuhi syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh aturan perundang-undangan. Nah, bagaimana kalau kemudian ada aturan yang bertentangan? Nah, ini yang mungkin banyak yang perlu kita bahas lebih jauh, karena di situ ada domain Mahkamah Konstitusi. Kalau ada aturan undang-undang bertentangan dengan undang-undang dasar, ada Mahkamah Agung kalau ada aturan di bawah undang-undang bertentangan dengan undang-undang, karena itu menjadi kewenangan lembaga tersebut. Baik, saya pikir cukup hari ini pertemuan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.